Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan tidak hanya menyentuh pada aspek pengetahuan saja. Pendidikan karakter juga menjadi salah satu elemen yang harus diwujudkan. Mengingat karakter sebagai bekal hidup siswa, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat, maka saya melaksanakan praktik baik untuk meningkatkan karakter siswa dengan judul Sitesi Masih Berkaus. SD Negeri Mengger Malang terletak di Dukuh Ngerbesari Samigaluh Kulon Progo. Sekolah menjadikan pendidikan karakter salah satu aspek penting untuk mewujudkan lulusan berkarakter. Ketugasan saya di sekolah ini dimulai tanggal 30 Januari tahun 2025. Tidak berselang lama terlihat beberapa kondisi. Yang pertama, kesenjangan capaian dengan salah satu tujuan sekolah, yakni 50% siswa lulus telah khatam Al-Quran. Tahun 2025, siswa SD Negeri Mengger Malang hanya 1 siswa dari 13 siswa yang dapat khatam Al-Quran dengan persentase 7,69%. Selain itu, siswa yang belum dapat membaca Al-Quran mencapai 64,62%. 2. Kondisi tersebut belum sejalan dengan Perda Kulon Progo nomor 11 tahun 2022 tentang pengelolaan pendidikan karakter, di mana pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental. Ketiga, nilai karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa pada rapor pendidikan sekolah tahun 2025 berdasarkan asesmen nasional tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 4,63 dengan peringkat sekolah di tingkat kabupaten kota berada pada level menengah bawah dan tingkat nasional di level menengah. Yang keempat, terjadi penurunan 9,20 pada kualitas pembelajaran dengan skor 58 dengan peringkat bawah di tingkat kabupaten dan menengah bawah di tingkat nasional. Adapun tantangan yang dihadapi adalah 1. Bagaimana cara agar tujuan sekolah dapat tercapai? Yang kedua, bagaimana agar kualitas karakter siswa meningkat sehingga akan berdampak pada peningkatan pada rapor pendidikan sekolah? Yang ketiga, bagaimana memanajemen sumber daya baik itu manusia maupun non-manusia agar dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam giat mencapai tujuan yang telah ditetapkan? 4. Bagaimana dapat mengadministrasikan progres bacaan Iqra dan Al-Quran siswa sehingga dapat berkesinambungan? Berdasarkan berbagai tantangan di atas, maka saya berinisiatif untuk melaksanakan program Sitesi Masih Berkaus, sinergi, kolaborasi, dan tertib administrasi mewujudkan siswa hebat berkarakter religius. Adapun pihak yang terlibat dalam program ini adalah 1. Siswa, 2. Guru, 3. Kepala sekolah, 4. Orang tua, 5. Lembaga TPA, dan 6. KUA Samigaluh. Adapun aksi nyata dalam praktik baik saya ini adalah 1. Identifikasi akar permasalahan dengan melakukan dialog mendalam dengan guru pendidikan agama Islam dan guru pembimbing TPA di sekolah. 2. Melakukan koordinasi untuk menggalang komitmen seluruh pendidik untuk menyepakati program literasi Iqra dan Al-Quran sebagai tanggung jawab bersama. 3. Menugaskan guru pendidikan agama Islam untuk mendesain buku kendali literasi sehingga mengubah sistem pemantauan dari catatan di buku skrip oleh pembimbing TPA di sekolah menjadi buku kendali literasi yang lebih terstruktur, menarik, dan mudah dipantau oleh semua pihak karena dibawa oleh siswa. 4. Optimalisasi kerjasama dengan TPA Al-Huda Dusun Sumbo Ngerbesari Samigaluh yang telah terlaksana selama 11 tahun terakhir. 5. Menjalin kerjasama dengan KUA Samigaluh dimulai tanggal 25 Juni tahun 2025. Adapun tujuan kerjasama adalah meningkatkan literasi Al-Quran khususnya bidang seni baca Al-Quran yang dilaksanakan setiap pekan sekali oleh penyuluh agama pada jam ekstrakurikuler. 6. Melakukan sosialisasi dan kemitraan dengan wali murid serta pengasuh TPA di sekitar lingkungan sekolah untuk menyelaraskan capaian siswa.
7. Melaksanakan literasi Iqra dan Al-Quran pada jam kokurikuler bersama guru kelas, kepala sekolah, dan guru PABP setiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat pada jam pertama. 8. Melaksanakan literasi Iqra dan Al-Quran pada jam ekstrakurikuler bersama 2 guru TPA, 3 guru kelas, guru PABP, dan kepala sekolah. 9. Pembelajaran siswa dengan IFP. Dengan panduan guru, siswa melihat, mendengarkan, dan menirukan bacaan dari YouTube. Selanjutnya, guru akan memberikan umpan balik. 10. Penguatan membaca Al-Quran bagi guru melalui kombel sekolah dengan fasilitas IFP bersama kepala sekolah. 11. Melakukan monitoring dan evaluasi dengan meminta secara intensif melihat pencatatan progres mengaji siswa. Jika di dalam buku hanya tertulis progres mengaji di sekolah, maka dapat memberikan dorongan kepada siswa untuk rajin mengaji baik di rumah maupun di TPA. Dampak dari pelaksanaan program ini adalah: 1. Bagi siswa, kualitas bacaan Iqra dan Al-Quran siswa meningkat. Berdasarkan kuesioner sikap dan perilaku siswa dengan skala Likert menunjukkan bahwa budaya positif siswa mulai terbentuk. Berdasarkan diagram sikap dan perilaku siswa, dari 12 pernyataan sikap, rata-rata lebih dari 50% siswa menjawab sering dan selalu. Progres capaian membaca Iqra dan Al-Quran meningkat signifikan. Terlihat dari total 65 siswa, kini 34 siswa telah mencapai level Al-Quran dan sisanya menunjukkan progres positif pada level Iqra. Adanya peningkatan persentase siswa khatam Al-Quran yakni dari 7,69% menjadi 75%. Meningkatnya prestasi kompetisi siswa baik di tingkat Kapanewon maupun kabupaten. Bagi guru, kemampuan guru dalam mengajarkan Iqra dan Al-Quran semakin terasa. Hubungan kerjasama antar guru semakin meningkat dan guru memiliki kesempatan besar untuk menanamkan karakter. Bagi sekolah, tercapainya tujuan sekolah, meningkatnya capaian nilai karakter pada dimensi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebesar 8,76% dengan peringkat baik pada tingkat kabupaten maupun nasional adalah menengah ke atas. Meningkatnya capaian nilai kualitas pembelajaran bagi orang tua dan masyarakat adalah senang dan memberikan apresiasi tinggi. Kesimpulannya bahwa sinergi, kolaborasi, dan tertib administrasi dengan buku kendali literasi Al-Quran terbukti efektif dalam mewujudkan siswa hebat berkarakter religius. Melalui program ini pula tidak hanya dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca Iqra dan Al-Quran, akan tetapi juga mengembangkan karakter religius yang cukup kuat seperti kerukunan, kedisiplinan, dan taat beribadah. Dengan buku kendali literasi Al-Quran, menambah motivasi kami dalam membaca Al-Quran, sehingga kami lulus setelah khatam membaca Al-Quran. Saya selaku pengasuh TPA Al-Huda mendukung penuh program dari sekolah. Saat ini santri TPA saya dari SD Mungkir Malang semakin rajin mengaji dan saya juga rasa kualitas bacaan mereka semakin baik. Saya selaku wali murid sangat mendukung program Sitesi Masih Berkaus. Karena dengan program ini anak saya menjadi lebih rajin dalam mengaji di rumah. Dia merasa progres membaca Al-Quran menjadi lebih cepat karena tercatat secara berkesinambungan. Sangat mendukung dan berterima kasih kepada pihak sekolah sehingga perkembangan siswa-siswa di SD Negeri Mungkir Malang sangat positif sekali kaitannya dengan perkembangan budi pekerti dan sosial keagamaan. Saya senang sekali bisa ikut bersinergi dalam membimbing siswa, khususnya kemampuan baca Al-Quran. Dengan pendampingan yang intensif dan kolaboratif, saya berharap tidak hanya kemampuan tilawah siswa yang meningkat, akan tetapi juga terbentuk akhlakul karimah dalam keseharian mereka. Kami merasa kesulitan dalam pembentukan karakter siswa-siswi di sekolah kami. Namun setelah adanya program, semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar berkat kerja secara tim dan saling bersinergi. Alhamdulillah semua sudah semakin mudah. Tim Sivitas Akademika SD Negeri Mungkir Malang yakin bahwa Sitesi Masih Berkaus
sinergi, kolaborasi, dan tertib administrasi mewujudkan siswa hebat berkarakter religius.